jauh. Sudah siap untuk mengawal RRQ OC, tapi di sisi lainnya tim dari Rebellion mereka akan menjadi salah satu tim yang agak dibikin ribet dan bingung. Aku malah mikir kalau Split last pick-nya RRQ Hoshi ini adalah Ruby sih. Ruby? Last pick-nya banget ya. Kayaknya Esa Romer? Iya, Esa Romer. Dia bisa menghentikan pergerakan ini sih, frontliner dari Rebellion Zion. Bahkan Angelanya karena udah di-ban, menurut aku lumayan aman lah sebagai sosok Val yang ingin bermain kalau seandainya dia ingin membawa Matilda yang emang sekarang tuh udah rare banget untuk di-pick. Kayak udah jarang banget kita melihat hal tersebut. Atau kalau misalkan mau main agresif sekalian kayak Kufra aja. Oh. Jadi Karina Kufra kombonya bisa bareng sama Brody yang tersisa di sini. Biru salah satu hero-nya juga. Oke, Chow baru dikasih tahu kali ini untuk seorang Biru sudah di-pick untuk gold lane-nya dan bahkan mereka ingin bermain dengan Wombo combo combro karena potensial untuk Digi di sisi seberang ini Ya. Digi Ruby masih ada. Digi Ruby, Digi Ruby. Kufra oke, tapi kayaknya Kufra terlalu bisa di meltdown sama Esmeralda juga salah satunya. Terus kalau Digi nggak ini apa? Groknya masih flex, Groknya kan bisa Bisa EXP ke- lane. masih flex XP. soalnya. Iya, masih Malah flex. untuk sekarang Grok kayaknya bagusan di lane sih. Tapi kayak Gold kalau atau dipipin XP. roamer loh. Grok itu bagusan di roamer kalau untuk Jadi Digi iya. Cecil tengahnya ya. Digi Cecil ya. Tapi nggak tahu sih nih, soalnya Virology is my craft. Betul. Apalagi yang buat kontes Iya. Atlas. Digi. Bagus. karena apa bisa gue bilang seorang Pipin walaupun dengan overpower kita tahu dengan ada Grok ya kita Iya. tahu ya. Cuma balik lagi kondisi menentukan situasi. Betul. Ya kan, dimana dia tetap harus menggunakan satu buah Digi untuk mengatasi Mengatasi. Atlas. Dan juga bahkan bisa dibilang Untuk mengumpet lah dari Atlas ya kita lihat ya. benar, karena kan balik lagi Atlas ini memberikan efek stun yang luar biasa. Ditambah dengan kita tahu ada efek anti CC power yang dimiliki oleh Digi. Tentunya dengan time journey-nya. Itu Yang ini sih. akan membuat nantinya tidak terlihat efek stun-nya. Ketika lu punya semua hero yang sudah dilepas dari segi sisinya udah terlalu banyak, tapi ya lu juga udah bener-bener nggak last pick gitu. Tapi lu kayak dua terakhir dan itu langsung ngepick hero-hero yang punya ability untuk mengatur chase atau core control. Iya, Udah pasti banget Digi kebuka bebas dan nggak sempat untuk di-ban gitu. Dan Iya. bahkan Digi juga merupakan hero yang bisa fleksibel banget. Dia bisa main agresif, dia bisa main pasif juga tergantung dari gameplay yang ingin dibawakan oleh RRQ Hoshi itu sendiri. Dan inilah dia game pertama. Alright, langsung menuju ke arah lane of down. Kali ini Rebellion akan membalaskan dendam atas tim RRQ OC atau RRQ OC akan menampar kerasang banteng yang mau nyeruduk masuk ke kerajaan Bogor. Betul, jangan anggap enteng kita adalah banteng. Apakah itu akan menjadi kalimat yang benar-benar akan terjadi di match yang pertama ini? Karena kita lihat juga dari permainan Val yang sudah dikatakan tadi oleh seorang Skylar yang serem bukan junglernya atau mungkin bot lane, tapi dari Val-nya sebagai roamer. Yes, langsung ada Sika Rebellion dan Swello depan sana mencoba untuk menutup pergerakan dari seorang Pipin. Kalau untuk first blood Digi pun menurut gua oke untuk gol tambahan, tapi ya nggak terlalu rugi untuk tim RRQ OC kok. Iya, apalagi dengan kita tahu bagaimana Digi ini nanti makin late game, dia makin bisa mengendalikan lah dari segi build-nya. Dia bisa build ke arah mungkin item-item cooldown reduction atau bahkan damage sekalian. Jadi Clay-nya total magical damage-nya ada 2, nggak cuma sendirian, di sini akan ditemani juga dan Skylar. Nah, di hero power yang menurut aku menimbulkan sebuah pertanyaan, kenapa jarang banget untuk di-ban? Ya Dari karena Skylar. masih belum respect kalau bisa gue bilang untuk beberapa tim. Karena melihat kayak Skylar dengan Beatrix kita bisa tutup. Padahal sesungguhnya dengan adanya satu body distraction dari Skylar ini, game plan kita lah yang terganggu Prof dan juga Bung Hornet. Iya. Tapi kalau ngomongin soal game plan ya, tadi ban-nya terhadap 2 assassin dan bahkan membawa Atlas untuk saat ini. Jadi untuk PR-nya dari Val adalah bagaimana setup yang dilakukan. Apalagi untuk nge-trigger dari time journey. Karena kita tahu ini Finn yang pegang dari Diginya. Disiplin banget untuk penggunaan skill dan juga macro play. Itu yang mungkin harus diperhatikan. Yes, turtle sudah mulai muncul. Dan ini benar-benar dari kedua jungler juga mungkin akan bertemu di era mid lane ini. Masih tidak langsung ke arah objektif Val yang masih memancing. Cukup agresif, menahan dengan sangat disiplin dari seorang Val untuk flickernya. Tidak mau dikeluarkan begitu saja, tapi perbedaan level di sini sudah mulai terlihat. Masih belum mendapatkan fatal link-nya dari seorang Val. Ada apa, Ranger Mas? Nggak ada apa-apa. Nggak ada Saya- apa-apa. Saya melihat Profesor KB aja. Iya, saya juga melihat apa yang dilihat Ranger Emas gitu. Oke, karena di sini ada R7 yang coba untuk mereset Bung Hornet. Mereset duduk sebelahan sama seorang turtle dan Benar. turtle-nya ini belum dicolek sama sekali Bung Hornet. Betul Bung Cornet. Karena bisa dibilang turtle-nya Kepo pun saya. dicuekin.
Bung Cornet. Oke. Itu dia PR-nya untuk sekarang. Dicuekin atau di PHP-in? Waduh. PHP-in lebih tepatnya. PHP-in lebih Ditarik tepatnya. ulur. Tarik ulur. Nah, itu dia. Metode FT VR7 featuring dengan adanya seorang turtle dan tapi kali ini Dairon mencoba untuk menikung nampaknya. Ditarik ulur ke sisi dari Blazion tapi ingat para pemain dari tim Ararkioshi mereka sudah memiliki maksimal daya tempur karena lihat buff yang diamankan Albert lebih Wah, dahulu ini sedangkan rugi Karina sih, masih jauh. Rebellion. Yes. Vale udah setengah HP tapi dipaksakan untuk tetap stay nahan dan ujung-ujungnya malah Albertnya yang dibiarkan untuk dapetin fin ya atau buff dari yang warna orange kemudian ke arah turtle. Tapi kalau dilihat-lihat ya, Oh ya? ini 3 menit setengah masih benar-benar sangat-sangat pasif. Bahkan aku bisa bilang ruginya kenapa? Karena Jisa bawa emblem untuk Demon Slayer. Itu sih kayak kenapa dia nggak kontes untuk objektifnya padahal dia bisa menangin walaupun levelnya sama dari Albert dan juga Jisanya. Alright, dan bahkan di sisi sebelah sana dari tim Ararkioshi. Tapi tadi yang sedikit membingungkan adalah bisa memilih untuk mendapatkan satu buah buff dulu di arah orange buff. Yang menurut permainan nampaknya untuk kali ini. Oh Yes. my god. Again and again, what happened? Kita lihat di arah mid lane. Seperti ada suara meletus tadi ya. Balon hijau. Balon hijau. Dan bahkan kita... Tapi hatimu kacau nggak? Ah? Hatimu kacau? Hatiku kacau, karena aku melihat adanya ini respect permainan dari tim Ararkioshi. Sudah ada. Iya, respect permainan Ararkioshi di mana dia juga tidak mau terlalu terburu-buru atas tim Rebellion. Mereka tahu daya power dari seorang Rebellion. Bahkan dia nggak bermain dengan agresif dengan adanya seorang Digi, Bung Cornet. Yes, benar banget. Sudah di retribution. Berani di sana tapi tampaknya yang lebih memilih untuk balik lagi ke arah belakang dan bahkan kita lihat dari kedua tim benar-benar tidak bermain seagresif seperti hari-hari sebelumnya dan bahkan Skylar berhasil menghindari satu ultimate fataling plus satu perfect match lebih tepatnya di sana. Miss dengan timing yang sangat-sangat tipis tadi. Oke, dan bahkan di sisi lain masih coba untuk farming terlebih dahulu. Skylar memberikan sedikit poking damage, Val di depan sana. Belum bisa tertarik, Skylar menjadi pilihan utama, tidak ada lagi flicker, ada bahkan Wave Dragon dan oh my god Time Journey. Mencoba menyelamatkan Skylar tapi damage terlalu besar. First blood berhasil didapatkan dan ternyata 1 poin untuk tim Rebellion, Bung Cornet. Setelah 5 menit pertandingan akhirnya, walaupun sudah menggunakan flicker, walaupun sudah ada Time Journey dari seorang Calvin, dari Diginya, tapi tetap damage terlalu besar dari seorang Birol yang memakai emblem assassin pastinya dari Chow-nya. Dan langsung tetap di-hit. Akhirnya mendapatkan first blood. Dan ini sudah dipantau oleh kedua tim. 4 orang sudah mulai ke bawah, Birol sendirian. Tapi Turtle sudah mulai kebuka juga. Untuk anak-anak Rebellion tidak ada lagi flicker Birol. Yang akhirnya langsung di-punish begitu saja. Dan mencoba untuk menghindari dari skill 2 Digi. Oh, sendirian kali ini langsung ada Fataling, Ersem ada bakal dari Komi, dan bakal ada satu membayar impact. Dengan Ko, belum ada follow up tambatan, Albert is coming. Nggak ada lagi Shadow Kill, memilih untuk sabar terlebih dahulu, dan Retribution telah dikeluarkan. Kali ini tidak ada Retribution. Kalau dia adakan kontes di arah Turtle, ini akan menjadi kerugian Jisa. Kalau gue lihat Jisa tumpul sekali kali ini, tumpul masalah apa? Insting untuk team fight, insting untuk adu retri, insting untuk melakukan pick over. What happened Jisa? Apa yang terjadi sama Jisa? Padahal kita tahu ya, Jisa ini yang paling suka banget untuk kontes retribution melawan Albert dan bahkan beberapa kali dan selalu Albert yang mengalami kekalahan tersebut. Yes, iya. bener. Dan bahkan dia bawa Demon Slayer di sini dengan level yang sama. Dia nggak berani untuk kontes mungkin dengan kuantiti yang cukup berbeda karena Ararkioshi lebih ready untuk setup ke arah Turtle tanpa adanya HP low di sini. Wow, itu yang aku pernah bilang sebelumnya. Dan cukup berbahaya tadi Albert di depan sana tidak akan coba dikomit karena masih ada Time Journey. Serangan Val, coba untuk bertahan, Shadow Kill telah dikeluarkan. 1 poin tambahan untuk tim Ararkioshi, Bung Cornet. Yes, langsung dikeluarkan begitu saja tapi kita sini masih ada satu Time Journey dan bahkan R7-nya terlalu low HP dan akhirnya tidak bisa terselamatkan. Albert juga low dan masih ada Shadow dan bahkan 2 orang yang harus ditumbangkan di sana. Jisa masih mau lebih. Jisa punya Terlalu insting, jauh. Albert ada di sisi sebelah kiri untuk mendapatkan satu buah orange buff. Tapi ternyata posisi kali ini Terlalu jauh. terlihat dengan cukup jelas, terlalu jauh. Memasuk arah seorang Skylar, tapi itu akan menjadi sedikit bencana, Bung Cornet. Yes, masih bisa untuk menghindar dan bahkan dilepaskan begitu saja. Hati-hati Jisa. Sudah mulai ketahuan posisinya dan tidak ada teman-teman untuk membackup dirimu. Lebih baik melepaskan satu orange buff untuk Albert dibandingkan harus kehilangan nyawanya. Karena terlalu bermain agresif tadi di sana. Tapi balik lagi ya, Hayabusa. Dengan movement yang bisa lebih cepat dibandingkan jungler lainnya. Membuat dia lebih enak juga untuk farming dari seorang Albert. Dari jungle satu ke jungle lainnya. Walaupun tadi di arah tengahnya kehilangan teman-temannya,
tapi dia masih tetap bisa menjaga dirinya dan bahkan masih bisa untuk mengunggul dari sisi XP-nya. Dan bahkan di arah top lane-nya, R7 ya kayaknya udah mulai keculik, nggak bisa punya skill escape ability-nya karena tidak ada flicker dalam waktu 10 detik tadi. Alright, semangat dalam bottom lane. Skylar berhasil menukarkan satu buat turret. Lumayan mahal untuk tim Monarchy Oshi untuk kali ini. Dan mereka dalam posisi under point kill. Tapi untuk dari segi gold, mereka juga tidak terlalu tertinggal jauh. Ini 200 perak di menit yang ke-8. So, okay, no problem menurut aku, Bung Kornet. Lebih ke main santai banget ya mereka berdua. Dari kedua belah tim. Oh. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru bahkan melakukan mistake kayaknya. Mereka dari Rebellion Zion juga udah belajar dari kesalahan bahwa RRQ Hoshi ini adalah tim yang paling pintar untuk menunggu momen. Tapi kalau bisa aku lihat RRQ Oshi akan shifting. Dia akan bermain dengan agresif karena Skylar udah mulai menunjukkan shotgunnya. Lihat, dia udah bakal siap bermain dengan agresif. Team Jarak fight, dekat. yes, jarak dekat. Lost Comet bakal coba didapatkan dan lihat langsung Fataling Time Journey dibalaskan baiting on point dari Skylar. Masih ada Time Journey. Terjadi pick over yang dimana kita bisa bilang tadinya diunggulkan oleh tim dari Rebellion, tapi ternyata itu semua berbalik dengan satu Time Journey, Bung Kornet. Yes, dua Dragon dan bahkan kita lihat baik banget permainan dari seorang Biru untuk memancing saya busanya dan itu worth it karena mereka dapetin 2 poin kill di arah top lane, 2 melawan 2 dan mereka mengungguli dari segi poin kill Jisa. Cukup agresif di sana, bermain di arah tengah, mencoba untuk masuk ke arah pinnya, tapi lihat langsung diparis begitu saja Skylar yang menge-secure untuk killnya ketika Clay berhasil menjepit pergerakan dari seorang Jisa. Itu mungkin kayak sebuah miskalkulasi yang terjadi dan lihat Wesker, happy birthday untuk sosok dari Biru di arah top lane seperti ini. Alright, Happy Bad birthday, Steve. bro. Happy birthday, bro. Agresivitas tinggi dan di arah bottom lane bakal coba dipaksa kembali. Albert masih mau lebih. Wow, satu tembakan saya mendapatkan, masih dapat dikatakan bahkan dan down. Vicky again berhasil mendapatkan poin dari Pipin. Dan para pemain dari tim RRQ Oshi telah melihat dengan adanya Skylar berubah menggunakan Weskernya, ini dia. It's time to fight, Bung Kornet. Yes, tapi dengan keadaan yang sangat-sangat tidak memungkinkan. Kecuali Rebellion Zion mau memaksakan dan tampaknya tidak mau dipaksakan. Tersisa sedikit lagi dari HP bar, Lordnya dan bahkan di arah bawahnya minion banyak banget itu. Wah, tabungan tuh, kaya dah tuh Iya, Skylar. makanya. Apalagi tadi Skylar udah dapetin poin kill di arah top lane, itu adalah shutdown yang cukup mahal dan bahkan ada fun fact by Grab juga di week yang ke-7 mulai banyak yang memainkan Grok dengan emblem Weapon Master yang memberikan bonus physical attack 15% dan ini fun fact-nya emang udah pernah aku lihat juga beberapa kali. Jadi nggak cuma R7 doang dan efeknya emang untuk menambahkan power attack karena setiap power attack dari Grok itu akan ditambahkan juga untuk power defense-nya dia. Dan untuk sekarang barulah R7 sadar bahwa magical damage-nya juga perlu di-respect. Untuk sekarang dia akan punya satu Radiant Armor dan Jisa. Karena dia nggak punya armor ya atau bahkan physical defense untuk nanti menahan damage dari Skylar. Mungkin ini akan jadi PR bagi Jisanya itu sendiri. Alright, dan di arah bottom lane lihat dari seorang Skylar masih mau lebih. Pipin mencoba untuk mengganggu pergerakan Jisa, tertangkap. Betty Mega against Freedom telah dikeluarkan. Masih bisa mundur ke arah belakang tapi tetap berhasil mendapatkan satu buat turret, Bung Kornet. Iya, spray down sekali. Tapi kita lihat cara mid lane yang free didapatkan oleh Cecilia dan bahkan 2 orang langsung di shutdown. Meanwhile, top lane, look at that bro. Biru yang berhasil dapetin satu turret, diam-diam mencuri. Walaupun keadaannya mereka sedang di-push di arah tengah dan di arah bottom lane-nya. Tapi hanya 2 turret saja di arah bottom lane yang hancur. Sedangkan di arah tengah dan di arah atas masih bisa ditahan. Oke. Dan malah menurut aku ini timing yang bagus bagi R7 kalau misalkan dia mau ngedeny apa yang dilakukan sama seorang Birunya. Dia split pushin balik aja, dia tahan aja sendirian karena physical attack dia kuat, physical defense juga dia kuat. Oke. Albert memilih mencoba untuk ngecek dulu kondusif atau tidak di bus seberang, ternyata kondusif karena tidak ada Pipin di depan sana dan bahkan real time win probability berada di tangan dari Apa si coba? real time win probability. Asik. 64% percentage for RRQ and Rebellion for 35%. Kelas. Cakep. Tanpa bukan pantun. Aduh, tapi ini kalau misalkan melihat dari Rebellion ya, kalau dari hero-heronya dan bahkan tinggal gimana caranya mereka dapetin momen untuk Diginya entah sengaja atau tidak sengaja Enggak. Itu melakukan time journey. Ya itu susah banget itu memang. susah banget. Gak ada yang trigger soalnya. Tapi ketika itu sudah tertrigger entah mungkin dari Chow-nya atau mungkin dari Wah. SW agak susah sih. Chow Dari sih, Chow-nya Chow mungkin. sih gua. Waduh, tapi Udah apakah ke-trigger.
Terus dari si Valle bisa lakuin combo dan dapat 5. Nggak, Gila sih. pertanyaannya- Oji bakal push up 100. Net, Aduh. gue aja jalan ke belakang udah susah. Lo lagi suruh gue push up 100. Net. Udah personal tuh yang itu. Lihat dealing damage-nya. Tamparannya. Tamparannya dari Bad Impact itu Clay dengan efek dari Light and Transient. Tapi kalau ngomongin soal tadi yang worst skenario-nya yang dibuat sama Cornet ya itu adalah Cho yang melakukan kick The Way of Dragon terhadap Finn. Apakah tidak terlalu mahal? Karena di sini adalah Cho Bukan, damage. lebih ke Skylar-nya. Tapi Skylar? Finn ngelindungin. Oh, oke. Gitu. Jadi trigger doang, Trigger, trigger ah. di sini. Tapi lihat Jisa, coming up. Ada Arkeoshi di sana mencoba untuk melakukan resetisasi dan ada Arkeoshi salah satu tim yang tidak pernah takut untuk Nah. nge-reset. Oh tapi enggak deh, kayaknya cowoknya lebih milih untuk selalu ngelakuin split push. Nah, ya ini kesempatan untuk R7 juga. Apa yang dilakukan Iya. sama Bironya udah tempelin aja karena dia kuat sama physical attack kan Yes. dari Groknya. Iya. Dan itu yang mungkin akan menjadi PR juga bagi Bironya sendiri. Buset di poking lagi, bonyok kali ini dari seorang Val. Lihat Jisa mencoba untuk mencari positioning, Skylar is coming up. Tapi ternyata terdeteksi oleh pergerakan dari satu buah jungle. Udah mulai sadar, Ark itu kayak mereka kalau misalkan 5-5-nya berkumpul di Era Lord, mereka kan kehilangan turret lagi seperti kejadian sebelumnya. Iya. Jika mereka stick together tapi mereka kehilangan turret yang berharga di area top lane-nya. Tapi Dan ini sementara mulai mereka juga butuh R7-nya untuk fight-nya. yes, itu dia makanya. Tapi Flicker udah keluar Bung Cornet. Itu trigger yang luar biasa bagus dari Arkeoshi membuat Suelo kali ini terbuka, terekspos posisinya. Dan bahkan Lord bakal coba diadu. Karena posisi untuk kali ini Dua bar, mereka satu bar 3 setengah. versus 4. Mainkan Di reset Flip. lagi. Di reset kembali menuju ke arah top lane. Lihat cowoknya ngeflank tuh. Yes. Coba coba untuk dapetin Skylar, tapi lihat Pipin mencium Oh, bau bukan Skylar. bau busuk. Tapi Albert yang Oh, cukup Albert ya? berbahaya. Dan kita lihat di sini. Ah, bakal coba ketahuan. dipaksa, langsung Shadow Kill tadi keluarkan. Langsung Flicker ke arah belakang dan bahkan Biro masih coba selamat. Oh, kehilangan soft skill yang cukup banyak Bung Cornet untuk kali ini. Yes, itu dia. Ketika flank terjadi, memang ada dua kemungkinan antara menjadi sebuah momen atau justru malah jadi blunder dan ini yang terjadi. Blunder dan bahkan kehilangan satu personilnya dari anak-anak Rebellion dan bahkan sudah dikeluarkan juga Real World Manipulation-nya. Tinggal menunggu satu momen, retri. Ya mungkin saja langsung masuk di sana dan bahkan menjelaskan ada satu orang dari sana Jisanya mendapatkan satu, kehilangan satu orang pentingnya. Tapi tampaknya ini membuat mereka dari Arkeoshi juga harus mereset lagi tapi langsung dihajar gitu saja. Mencoba untuk kabur dan bahkan langsung di ultimate begitu saja Rukiro dan bahkan Sarakat yang nggak bisa bertahan. Killing spree didapatkan oleh seorang Hayabusanya. Tapi Jisa berhasil mendapatkan Skylar loh. Itu susah banget positioning seperti itu yang bahkan bisa terculik. Tidak ada coverisasi, tidak ada jemputan. Karena para pemain dari Rebellion merekanya ada 3 orang yang tumbang. Sorry 2. Dua ya? Yes 2 terlebih dahulu. Baru ada 3. Baru ke Jisanya. Dan kayaknya udah nggak bisa lagi untuk dihajar. Wow, sakit banget. Wall chance hilang bro. Ya balik lagi dengan adanya Blade of Despair di sini R7 punya damage yang sangat amat tinggi dan bahkan ditambah dengan 15% lagi Weapon Master. 160 ditambah dengan 15% 184. Jadi kayak ya kamu bisa bayangkan di sini dia bikin Hunter Strike juga. 10%-nya 15. 60 15 ya. 160%, 15% 15% itu physical attack total 184 total. Jadi kayak dia 160 ditambah dengan 160 24. 10%-nya berapa? Nggak usah nanya saya bukan kalkulator. Terima kasih Ranger Mas. Tapi Malefic Lord, ini yang akan menjadi sebuah Tapi kenapa lo jawab 184? Karena kalau saya lo- riset duluan. Oh. 160, 15% berapa gitu. Jadi udah ada bahan di sini. Oh. Gak usah nanya lagi gitu. Bung Jadi Gardo. persennya Tenang, berapa? 15%. Tapi kalau misalkan ngambil lebih banyak, 10%. Oke. Sampai gue mah. Percuma riset gua kalau sama dia. No. Itu adalah riset yang sangat-sangat penting dilakukan Profesor Kami. Tapi lihat tembakan dari Skylar. Kedaeran pun aja berasa Bung Cornet. Tapi Lord di bottom lane bergerak. Val, damage terlalu sakit. Spray down telah dikeluarkan kali ini dan bahkan tidak ada yang bisa menggawangi. Lord Suelo telah membuka terlalu cepat dari World Manipulation ya Bung Cornet. Yes, Real World Manipulation-nya dibuka di arah mid lane ya. Harus mengorbankan satu turret di arah bottom lane. Sedangkan cowoknya masih mencoba untuk membersihkan minion di arah atas. Kita lihat ini situasinya sudah mulai ramai. Dan Val melakukan tugas dengan baik. Tapi lihat di arah top lane-nya Hayabusa melawan Chow. Duel Dragon dan Biru dengan 6% tambahan. High and dry. Solo kill is real. 7% kita lihat Bung Cornet. Yang dimana lihat 7%. Yes, berhasil mendapatkan solo kill from Alberto. Iya, tapi itu adalah poin yang lumayan penting. Masalahnya nggak cuma Albert.
R7 masalahnya. R7 juga tumbang di sini dan bahkan kalau ngomongin soal situasi yang bisa dibilang ya akan menjadi sebuah skenario terburuk bagi RRQ Hoshi adalah ya fight nggak berlima ini. Yap. 3 lawan 5 Bung Cornet. Oh, ditutup oleh seorang Dairon, dipasangkan Swallow. Kesempatan yang cukup besar ini bakal coba dipaksa untuk mendapatkan satu buah Purple dan Hayabusa. Lumayan lumpuh, walaupun tidak selumpuh Link, tapi ingat ini di tangan seorang Albert. Alright, ini dia. Walaupun di arah bottom lane ya, minion sudah mulai masuk. Oh enggak. Sudah mulai muncul untungnya dari seorang Birul. Untuk bersihkan minionnya, pelan-pelan mereka mencoba untuk menahan kembali. Ini masalah utamanya adalah bukan di apa ya kontes 1v1-nya sih. Tapi siapa yang menghadang dari lane jauhnya, yaitu adalah bottom lane. Karena pit lord-nya bakal ada di arah top lane. Dan ini yang harus diperhatikan sama RRQ Hoshi. R7 sih, Be. Masalahnya R7 dibutuhkan di team fight. Tapi gimana lagi, kalau mereka taruh Albert lagi dan lagi, ini akan berubah. Dan mau nggak mau mereka harus paksa 4 lawan 4. Tapi kalau 4 lawan 4, scalingnya Dairon ini makin punya waktu untuk farming. Dia makin sulit untuk di take down. Malah makin menguasai lini dari RRQ Hoshi itu sendiri. Albert, Skylar, dan Finn ini nggak bakal bisa numbangin ke arah Dairon kecuali ada Clay di sana. Clay. Cuma Clay masalah burst-nya. Tapi kita lihat nih ya, di bawah nih. Mau coba 2 lawan 1, 3 lawan 1, sudah mulai ketemu semuanya. Oh, nggak dijemput, R7 nggak dijemput, sekarat tukar banget sama dan Allah. bahkan tidak ada satu flicker dari R7 membuat dia juga harus di shutdown. Oh, nggak dapet Lordnya juga, oh my god. Oh, ini mungkin menjadi titik balik untuk Rebellion. Karena mereka sudah menguasai Lord Pit-nya. Dengan darah Scarlet, Albert mencoba untuk mencuri Lord-nya. Siapa dia, bisa. Retribution-nya yang berhasil? Lagi-lagi Albert yang berhasil mengamankan Lord-nya di atas menit 18. Oke. Dan mereka mencoba untuk lanjut lagi, dihajar kembali Coach Shadow. Mencoba untuk balik lagi ke arah belakang, tapi kita lihat masih mencoba untuk diadakan Duel of Dragon lagi Birul. Immortality pecah dan langsung di-shutdown begitu saja oleh seorang Chow. Ini dia, aduh Retribution tapi lihat di depan sana. Tyron hampir saja mendapatkan Skylar dan ternyata dipaksa flicker. Pimpin tertangkap. Langsung ada time jump untuk menuju ke arah belakang. Tapi Albert save the day. Save the day. Dengan satu Gila. Retribution-nya. Di menit atau detik-detik terakhir, Albert masih bisa untuk tetap tenang, Gila. fokus, dan ini. dapetin Lord-nya. Membuat mereka masih bisa menahan untuk minion yang sudah mulai nge-push dari arah tengahnya. Ini. Ketika kita tahu bahwa kontes Retribution Jisa itu bisa dibilang mengalahkan Albert, tapi ternyata Albert juga ingin membuktikan loh. Ya. Kalau Retribution dia itu masih on point dan bahkan ingat ini adalah killing spree versus Demon Slayer. Wow. Yang dimana Jisa tidak mendapatkan Lord tadi itu merupakan sebuah kerugian karena kontes objektif yang seharusnya diamankan oleh Jisa. emblem jungler Lebih Jisa. banyak, lebih Iya, besar. lebih besar. Lebih besar chance-nya. Tapi ternyata dengan miscalculation tersebut, apalagi Albert yang itu 1v1 situation-nya bener-bener 1v1 situation Wah di Lord. itu bener one by one. Itu sih, iya bener, gak ada yang ganggu Gak ada yang ganggu. Gak ada yang ganggu. Yang lain kayak ya udah. Ini cuma bener-bener kayak Adu retri. adu retri, Ini kayak tau gak sih personal, adu mekanik. ini personal bisnis soalnya. Iya. Ini udah kayak ya udah lu gua. Iya, ini masalahnya Jisa, gimana rasanya? Albert dan juga Lord. Gila, ternyata Lord orang ketiga. Ketiga di antara mereka berdua. Gak gitu dong. Tapi makin late game ya. Ini Clay yang makin mengerikan karena dia belum tumbang sama sekali dengan Jerman. Oke, ternyata dihindari. Shadow kill, ward manipulation dari Swallow di depan sana. Berhasil mendapatkan titik terang dari seorang Val. Para main tim Rebellion ada yang aku sedikit bingungkan dan aku lupa nanya tadi. Kenapa Val tidak pakai support ya? Karena pergerakan movement speed-nya sangat-sangat dibutuhkan untuk kali ini, Prof. Balik lagi sih, mungkin dia tidak membutuhkan soal bagaimana supporting power atau movement speed hybridnya dia juga dari Tapi penetrationnya. tetep, ketika dia pakai Tenacity pun juga Secepat empuk itu. iya. Masalahnya Tenacity ternyata tidak menjadi jawaban. Iya, jadi kenapa nggak support Iya, itu maksudnya? dia. Iya. Ya mungkin karena tahu juga di lawannya adalah Digi. Praduga kita apa? Praduga kita. Ya kalau misalkan ngomongin Tenacity ya berarti dia lebih kuat daripada Diginya aja. Nahan badannya aja. Karena Diginya bakal dipaksa untuk mengeluarkan time journey dulu. Baru nanti dia mengeluarkan yang namanya Fataling. Tapi dari tadi Tidak ada skenario-nya seperti itu. Tidak Iya. ada. Tidak Tidak ada. ada seperti itu. Tidak Karena seperti nggak ada yang itu. nge-trigger dari time journey-nya. Karena yang aku bilang tadi, Finn-nya terlalu disiplin nih untuk dia tuh di-trigger. Atau kemungkinan lainnya karena memang belum jadi juga itu, Meh. Wah, ini kalau didapat sih Bung Cornet ya di tangan dari seorang Clay ini bahaya banget sih kalau menurut gua. Ada purple buff sebentar lagi untuk seorang Clay itu bahaya di team fight yang selanjutnya. Ingat, ini udah Lord yang ter-evolve. Lord sudah besar. Di atas menit 20 ya. Lord sudah dewasa dan 18 Lord ini ini gila banget sih. bisa Masa? buat kecewa. Hah? Lord sudah dewasa dan Lord bisa bikin kecewa. Net urusin dah. Beneran, kalau misalnya team fight ini mereka mau dapetin Lord sekalipun kalau mereka Iya, iya, ter-wipe iya. out, mereka akan kecewa. Lord. Karena balik lagi sih, untuk sekarang kontes dapetin Lord itu bisa ketahan banget.
Karena Lord harus ditempel banget sama 5 hero-nya untuk dapetin 20% yang namanya damage reduction. Dan gak cuma itu, ada pasif efek dari Lord yang tentunya dari Rebellion Zion atau Ararkyoshi yang mendapatkannya. Mereka dua-duanya punya high ground defender. Jadi nempelin aja Lordnya, efek petir Lordnya tuh bakal tetap ngikutin kemanapun mereka berada. Oke, dan bahkan lihat Ararkyoshi yang berani terlebih dahulu untuk membuka satu buah positioning dan langsung berubah membuat satu buah serangan. Dan Val agak sedikit terkejut. Ini kalau gua TB-in, gua nggak kuat nih kalau TB-in yang ini. Nah ini nih, laning management juga sih di atas menit 20 nih yang paling penting. Nah, kita bisa melihat bagaimana dari strategi dan posisi yang akan terjadi dari kedua belah tim. Dan seberapa mampunya dari Rebellion Zion untuk memainkan laning management melawan tim yang paling suka untuk cut wave management. Atau dari laningnya gitu loh. Betul sekali. Dan R7 ditugaskan kembali nampaknya. Lagi dan lagi, sedangkan ini akan ada pertarungan 4 versus 4, akankah Retribution akan beradu kembali. Dan kita lihat di sini, Albert sudah berada di posisi belakang. Mencoba melakukan clear terlebih dahulu karena Jisa pun terlihat di arah bottom lane. Aku ya pernah melihat hal yang serupa seperti ini, bahkan mungkin Ararkyoshi ya bisa ngubah 4-1-nya jadi 1-4 ya dengan adanya top lane yang masih mereka bisa amankan. Tapi ini yang dilakukan oleh Rebellion sih benar-benar pinter banget ya. Mereka coba untuk cari momen split push yang dilakukan sama Birol ya, tapi ternyata salah target, salah tendangan. Harusnya mungkin ke arah Albert, tapi ketika R7 menempel di sana tidak berhasil ditendang Dwarf Dragon-nya dan sudah dikeluarkan satu flickernya tadi di arah top lane. Dan ini yang mereka lakukan benar-benar sesuai dengan kata-kata Profesor, selalu memanage lane-nya dari anak-anak Rebellion. Tidak mau lane-nya ke-push dan bahkan satu hit terakhir. Oh, ini bahaya banget ketika Esmeralda-nya hilang karena Esmeralda yang bakal bisa mengkontrol time journey. Tapi kalau ada Frostmourne Dance masih bisa selamat itu. Dan bahkan Bung Cornet, ini dari seorang Finn udah nggak takut lagi untuk membuka time journey. Gua buka sekarang mau Esmeralda, lu di belakang baru sampai, nggak ada takut-takutnya. Dan jadi 4 lawan 5 masalahnya. Ya, 4 lawan 5, Lord Evolve, ini bencana Bung Cornet. Ini bencana. Ini kalau Rebellion masih bisa nahan, gue bakal big applause banget buat mereka. Dengan strategi yang mereka lakukan untuk nge-push dari Birul-nya atau dari Chow-nya. Memanage lane-nya juga di arah bawah juga. Terlalu dari lama sih. Sisanya. Terlalu lama kalau misalkan dia melakukan split push sendirian, apalagi dengan walaupun dia punya item seperti ini yang bahkan udah punya Malefic juga. Tapi ini nggak bakal menjadi jawaban karena Lord Evolve ya Ararkyoshi tempelin aja ke mid berlima kalau bisa. Ingat Birul tidak punya flicker. Menuju ke arah belakang, di cover oleh seorang Val, ditutup perjalanannya Val, again and again, body block yang bagus. Body block yang luar biasa, cantik, tapi lihat dengan adanya Lord sudah bergerak di arah mid lane. Para pemain dari tim Ararkyoshi mereka berkumpul menjadi satu. Mungkin bisa kali Be, ketahan, tapi Bisa. harus ngorbanin turret atas. Masalahnya itu juga. Tapi 4-5? Pulang, harusnya Chow pulang. Blue team face Tuh, turret ditahan has lagi been sama Val. destroyed. Masih nunggu momen siapa yang bakal initiate duluan. Masih bisa. Kayaknya lebih milih untuk ditahan. Udah di-initiate. Vales Karat masih ada immortality. Buka terpaksa juga di arah tengahnya. Masih bisa Untuk Bung Cornet. real world manipulation dan masih bisa Masih untuk bisa. ditahan. Lihat kayak Dan ganti-gantian. membuat Ararkyoshi kembali mundur. Ini yang gua Reset, bilang. reset. Rebellion masih tidak mau mengkelarkan pertandingan untuk game yang pertama. Dan lihat nggak ganti-gantian. Rapi banget. Rapi banget. Pertama That's right. Val-nya, yang kedua Dairen-nya, yang ketiga tuh Jisa. Jisa kayak udah mainin elusiveness-nya aja di depan ya kan. Terus Swallow-nya baru main di situ. Soalnya baru main abis itu. Gak Jadi peduli mau Lordnya evolve, mau ada pasif Lala Lily. Selagi mereka dengan menyusun strateginya menahan Lordnya. Posisinya juga sangat baik. Dan bahkan tidak terburu-buru juga untuk Swallow-nya mengeluarkan real world manipulation-nya. Yes. Mereka masih bisa menahan itu semua. Karena memang Swallow nungguin satu orang doang. Iya. Wild Charge, udah. Dia nggak nungguin apa-apa lagi. Wild Charge Benar. keluar. Wild Charge Udah keluar, dia berani. ya langsung dia buka warungnya. Dan bahkan itu baru setengah darah dari Lordnya. Dia nggak bakal buka berani ini nih. Itu menyentuh dari 50% HP bar. Tapi kalau balik, misalkan- tapi balik lagi Prof. Hah? Jadi Cecilian. Cecilian Bener-bener bersinar. makin late game. Makin sakit, makin perih, makin mantap. Sakit perih mantap, Oh. itulah Cecilion. Tapi di depan sana Pipin bakal coba untuk ngebuka. Coba maksa seorang Dairen. Dan Dairen seperti agak sedikit lumayan terkejut dengan damage yang sebelumnya. Jadi dia memilih udah. Jangan sosok nahan badan lagi. Udah gak kuat damage-nya ditahan Prof. Ya balik lagi sih karena ya Dairen-nya juga tidak sekuat itu ketika berhadapan dengan Clay. Karena yang tadi udah kita mention kan.
Clay-nya ini loh yang bisa nembusin ke arah satu dari Esmeralda. Dari shield absorb yang sebegitu banyaknya. Dan Clay, selama pertandingan ini berjalan, dia tidak tumbang bareng sama Swallow. Zero death antar mid laner. Oh iya juga. Ini yang mungkin 4-0-11, membuat dan menjadi alasan 0-0. juga nih Bung Kornet. Kenapa Clay ada di hashtag 1 untuk KDA-nya. Gila, 4 kill, 11 assist Bung Kornet. Iya. Hampir 100% kill Hampir. participation. Ini 94-92%an lah. Plus dapat purple buff sekarang dari Clay. Clay-nya. Ini bakal lebih hemat lagi dari penggunaan mana dan bahkan dari cooldown-nya juga. Iya. Ya mungkin cooldown-nya balik lagi sih dengan 1,6 detik ya per ini. Per satu bad impact. Ya untuk sekarang mulai berganti dan bahkan Rock Potion. Menarik. Clay. Udah nyala lagi guys. Dia nggak beli ke arah yang Magic Potion-nya tapi lebih ke Rock Potion. Rock Potion. Untuk defensive. Untuk defensif. Tambah 500 HP, efek resilience juga dimana sisi powernya akan lebih sedikit dikurangi. Dan Oke. defense pokoknya ini. Intinya Clay. dia ingin bertahan, intinya dia tetap ingin berada di lane of Survive. down, survive untuk lihat ada konsil. Ternyata Karina Kadia di depan Karina. sana. Informasi telah diberikan dari seorang Jisa bakal coba dikejar. Langsung ada tertangkap. Single Menembakkan. cloud-nya bagus banget. PDP kali ini bakal coba dibalaskan kembali. Belum ada satu. Bawita terancam menyelamatkan diri dan Bang Fatalingnya nggak berimpact Bung Kornet. Yes, langsung time journey dan bahkan di arah belakangnya. Dari seorang Esmeralda mengincar ke arah Skylar tapi masih ada flicker ke arah belakang dan masih bisa untuk bertahan. Dairen dengan darah yang sangat tebal, Clay-nya juga yang diincar, masih bisa untuk bertahan dan bahkan second claw lagi. Sangat bagus tapi Wah, ditutup. sangat baik dia mengeluarkan satu real wall manipulation dan langsung menumbangkan seorang Clay dan bahkan dari depannya masih mencoba untuk jatuh kill, masih bisa untuk bertahan Gila. dari Vale masih ada perfect match dan masih bisa untuk bertahan dari kedua tim fight yang sangat-sangat cantik diperlihatkan oleh kita semua. What a beautiful counter fight kalau ini gue bilangnya. Bukan team fight doang yang beautiful tapi counter. Ditukarkan semua orang pentingnya Bung Kornet. Clay ditukar Jisa. Salah satu penyokong magical damage terbesar. Aral Kiyoshi tertunduk lemas. Immortality pecah. Oh shit, 30 match ya. Dan 30 bahkan- minutes match bro. Dan bahkan ingat Real, gak sih? bro. Ini membuat aku sedikit dejavu sih. Karena Jisa tertangkap lagi. Tapi untuk kali ini sepertinya kita tidak akan melihat Jisa dengan tadi dia tertangkap dan langsung terwipe begitu saja. Tapi enggak, langsung ditukarkan oleh teman-temannya. Teman-temannya seolah sudah belajar dari kesalahan bahwa Jisa bisa menjadi umpan di sini. Dia menjadi satu buah baiting dan dia bahkan benar-benar percaya sama kawan-kawannya dan kawan-kawannya percaya Jisa bakal bisa mengulur waktu dan bahkan Clay masih dapat Lord Sunsin. Lord Sunsin. Bingung Lordnya gitu mode duka. Sampai kini masih ku coba. Sampai kini masih ku coba. Wih, konsil sudah dilakukan tapi Finn yang diincar perfect match karena Betul seorang banget. Finn. Tapi kita lihat Skylarnya Tebal. tidak mau membackup dan bahkan Finn yang masih santuy banget, tebal banget. Sudah mulai ditendang kah? Belum ternyata. Justru malah di arah bottom lane-nya Birul yang sekarat melawan Hayabusa dan juga ada Grok. Wow, berat banget Hayabusa kali ini Bung Kornet. Iya, apalagi ngelawan Karina yang punya imun. Tapi kita lihat sini Jisanya yang sangat-sangat tebal. Walaupun mau di geng 5 orang pun membutuhkan cukup banyak waktu. Yes, benar-benar bisa buying time banget untuk timnya. Yang bisa justru malah kembali kayak seperti tadi di team fight yang harus merelakan banyak source ultimate, harus flicker juga untuk mendapatkan satu Jisa tapi bisa dibalikan lagi karena Val-nya, balik lagi yang udah gue bilang ya. Mungkin sebelum-sebelumnya Val masih belum dapetin item yang dia butuhkan. Dan buat sekarang, Tapi buat sekarang sudah mulai ada harusnya. Dengan 31 menit dan bahkan Dairen. Buset. Bung Aktif Kornet tuh pas itu. itu Trajan ya. sakit banget dong. Bahkan kalau bisa bilang Dairen kalau dia udah nggak punya immortality sekarang dia butuh sayap Bung Kornet. Tapi Yes. lihat water revolution dibuka, time garden. Oh, this dia is udah not buka. mine. Oh, mau dibuka kah? Oh enggak Belum. ada. Oh enggak ternyata. Oh, oke. Langsung mencar semua tadi. 31 menit lebih tepatnya karena balik lagi ya untuk sekarang mungkin akan berbeda fokusnya. Ya, tapi dari sini sudah dikeluarkan Fatalingnya terkena satu orang saja dan bahkan perfect match-nya. Mencoba untuk dapetin satu dan Clay-nya yang diincar. Clay tidak punya flinker, tidak punya lagi satu Purify lebih tepatnya. Sudah langsung di shutdown Albert dan Skylar dan bahkan kita lihat juga di arah belakangnya Swallow-nya yang diincar oleh Skylar dan bahkan langsung dihancurkan. Masih ada Winter Tranchan, tidak bisa di backup dan langsung di shutdown begitu saja oleh R7.
Skylar juga udah tumbang. armor. Immortality-nya pecah. Tapi masih mencoba untuk di-cover Arseven. Tapi Dairen juga sudah mulai langsung mengejar Dijemput ke arah Pipin. belakang. Pipin. Tapi masih ada Oh my Pipin. God. Oh my God, dilindungi Titan nih. Tapi lihat ada Jinza. Dibalikan lagi. Dan bahkan Skylar yang langsung ditumbangkan. Been slain. Oh my God. Baik time yang luar biasa bagus, tapi lihat di arah top lane sana ada Kiosi terdorong ke minionnya. Pipin gak bisa pulang, Albert mencari celah kecil. Purple bakal coba diamanin terlebih dahulu objektif gaming. Pipin mencoba dijemput Albert, berhasilkah mengawal Pipin sampai mundur ke arah belakang. Struggle Israel Mungkornet, lelet banget. Gak Dipegangin akan kakinya. dipegangin kakinya. Pipin masih coba untuk bertahan. Oh my Diki akankah berhasil survive dan bahkan buying time yang sangat lama, Prof. Immortality belum pecah di dan bahkan cover. masih di cover oleh Arseven ya. Immortality pecah, masih mencoba untuk Purify, ke belakang. Purify. Nyerinya belum dikeluarkan dan bakal langsung di-shutdown begitu saja. Tapi dibalikan lagi ada Hayabusa. Belum bisa untuk mendapatkan satu trade terhadap serang Dairen. Tapi kita lihat Valia menarik Natalia atau tidak ada satu orang pun yang dihajar oleh Fatalingnya. Gila Pipin. Gila. Digi on point kali ini. Dan bahkan di depan sana Skylar udah punya satu besi Albert. Albert kali ini coba untuk memaksakan team fight karena Clay is coming. Jangan lupakan mereka team fight 5 versus 3 bukan hal yang baik, Profesor. Ya ini dia yang mungkin harus diperhatikan juga karena Skylar-nya untuk saat ini 7 detik lagi baru hidup dan bahkan Lordnya sudah setengah darah. Albert apakah akan memaksakan hal yang dia lakukan tadi sebelumnya? kayaknya. Ngambil Enggak, ini Waka? beda nih kayaknya. Ini R7 yang akan R7, mengorbankan. dia punya flicker, dia Yes, punya itu dia. wildcard. Itu dia yang akan Wildcard. coba lihat di sini kita lihat. Arseven berhasil mengamankan Lord lagi dan lagi. RRQ Oshi tidak mau kehilangan Lordnya. Bukan Albert melainkan R7. Itu. Dua Lord tercuri. Arar Kiyoshi dengan Wow. 100.000 gold. Dan bersama dengan Rebel Gen memasuki 34 menit. AFL Arena mana tepuk tangannya? Oh, wow. Itu dia. Sudah dikalkulasikan Wow. bahwa tadi ada Wow. flicker, ada Yes. ultimate, R7 dan yes. Power of Nature ditahan. Ditahan Dan di benar-benar tembok langsung flicker. ketika timing yang tepat flicker Wildshark dan itu yang terjadi. Lordnya langsung diamankan oleh Arkeoshi dan langsung dipush begitu saja. 1, 2, 3, 4 tanpa adanya R7 karena Birula juga di arah top lane. Begitu lihat lagi-lagi damage-nya. Ketahan. Masih bisa ditahan. Masih. Kenapa? Masih bisa ditahan. Ya, balik lagi. Tadi fight-nya 4 Wah. lawan 5 masalahnya Bung Kornet. Dan bahkan untuk 4 lawan 5 nabrak begitu aja. Yang ada mereka malah kehilangan nanti momentumnya. Entah itu biru melakukan split push. Atau Wow, jangan-jangan. Lihat Ya. real time win probability, Iya. Profesor. Mulai naik Mulai justru naik malah bahkan. dari Rebellion-nya. Karena ya tadi R7-nya dalam keadaan yang dia tidak bisa mendapatkan momentum untuk bisa dibilang menahan lah Yes. dirinya sendiri untuk mungkin nge-trigger dari Winter Truncheon, tapi ternyata Winter Truncheon-nya udah dibeli tapi nggak kepencet. Yes, bener banget. Dan bahkan kita bisa lihat di sini 35 menit game. 35 menit game, 100.400 gold Aku untuk menunggu. Araki dan 103.000 gold untuk Rebellion Zion. Aku menunggu ada nggak ya damage taken yang sampai 1 juta? Kita tunggu, Kita tunggu. kita tunggu. Karena kalau sampai 1 juta berarti tandanya itu kayak sekitar 10% akumulasi dan damage. Iya, dan untuk sekarang kalau misalkan kita melihat dari itemnya, ini itemnya tidak akan berpengaruh besar kecuali nanti Immortal dan juga Winter Truncheon. Again. Again. Karena tadi udah sempat kita lihat di big fight-nya ya, yang big fight-nya tuh hampir 2-3 menitan. Itu Albert sempat hampir ter-take down. Masalah dia bikin Winter dan di momen yang tepat, Swallow juga membuat hal yang sama, Winter juga, tapi ternyata damage yang diberikan oleh Skylar dan kawan-kawan itu lebih cukup. Makanya tadi Skylar larinya ke bawah kan. Dan pinter banget tau nggak? Mereka berbagi 2 targeting yang benar-benar poin penting dari tim masing-masing. Dan bahkan item management aku suka banget. Skylar ketika dikejar-kejar sama teman-teman atau kerumunan dari Rebellion Zion, dia bikin ke arah Rapid Boots tadi. Iya. Tapi sayangnya kepukul 1 hit aja yang membuat Berhenti. dia betul, itu banget. Jadi bonus movement speednya hilang gitu saja. Oke, langsung ada satu buah konsil, tapi lihat Val memberikan informasi ini adalah pertanda untuk mereka untuk mundur. Lihat bubar jalan bosku. Itu kalau di bush itu ada orang sih bisa jadi fight tadi itu. Fight udah pasti Karena karena pasti itu kalau misalkan ada Swallow aja lah minimal. Enggak sih, itu maksimal. Swallow itu hilang. winter Sudah sih, gue hilang winter sih sih itu. langsung gue Iya. nggak flicker tapi gue winter dulu. Itu pasti bakal Sasuke bubak wah flicker baru kamu. Bener. Iya kan? Bener kayak Iya. rusuh banget Iya, tuh pasti. winterin ya gak sih? Pas kelihatan, wah winter langsung, wah Wildcard tabok, wah langsung Iya, karena shadow kill. karena mungkin semua. ada banyak yang menganggap kalau Winter itu adalah item untuk menghindari kita ketika kita sekarat. Padahal itu adalah item untuk menghindari skill.
yang mungkin walaupun HP kamu tebal, HP kamu masih banyak, gunakan aja. Itu Lemon juga dulu ngomong kayak gitu. di Iya. R7 lihat. Buset. Itu basic attack doang Buset, gebungannya. Ini mah, Buset, ini. bentar, ini bentar, Bung Kornet aku mau nanya. Ini R7 apa Tuturu? Iya. Suka pakai grok, ya kan? Grok Iya. attack speed, Sakai attack speed, ya kan? R7 kerasukan Tuturu nampaknya untuk kali ini, Profesor. Ya makanya, apalagi di momentum kayak gini, malah menurut aku RRQ sih bisa banget untuk nge-end game-nya dengan melakukan landing management entah itu di top lane. Karena mereka berlima tuh punya banyak immortal dan wild charge lagi. Nyebelin R7. Nyebelin banget. R7. Aduh. Si pencuri Lord dan bahkan purple buff. Gila. Dia benar-benar tahan for nature, diam dulu, tabrak. Iya, dan tapi lihat di sana Clay akan coba dikejar, tapi R7 udah nggak mencoba chance lagi. Daerah masih mau lebih. Tiger Nim menyelamatkan seorang Clay dan bahkan Daerah terus Play berhasil di pick off. Para pemain dari Simaran Kyoshi malah Wah. mendapatkan keuntungan. Clay lagi-lagi mangsa empuk dan wave serang telah dikeluarkan. R7 akan menjadi pilihan utama, akankah ditukar flicker telah digunakan dan bahkan one charge bisa menyelamatkan dia. Itu satu kematian dari seorang Dairen. Jatuh di lubang yang sama dengan satu basic attack dari Finn. Lagi dan Terulang lagi. kembali lagi dan lagi. Bahkan di menit-menit yang sangat-sangat late game. Menuju ke 40 menit pertandingan tampaknya di sini teman-teman. Itu Jukine dulu yang mungkin harus lebih diperhatikan kali ya. Iya, sakit banget. Dealing bro. damage-nya sepertinya udah benar-benar langsung menembus ke arah Albert dan Jisa. Dan bahkan kalau bisa kita bilang di sini Jisa akan coba membuka, Pipin akan coba dipaksa mundur ke arah belakang. Betin Peg again and again, Fatal telah dikeluarkan. Tiger nih mencoba menyelamatkan Clay. Clay berhasil mundur ke arah belakang. Betisnya nggak aktif tapi lihat Birul akan ke throw play. Retribution telah dikeluarkan. Albert nggak berani. Dia kasih ke Skylar. Biarkan Skylar yang akan menyelesaikan ini semua. Rembutan Gila, yang Birul. berbeda dan membuat Birul masih bisa untuk survive. Tapi kita lihat di arah Lordnya juga di reset kembali dari anak-anak Rebellion karena di arah bottom lane-nya sudah mulai ke push super minion dari RRQ Hoshi. Iya, dan bahkan ini adalah momentum di mana mereka tuh harus lebih fokus dan disiplin terhadap objektif yang akan mereka mungkin amankan atau bahkan targetkan. Karena yang aku takutkan ketika semakin lamanya game ini berjalan, fokus mereka mulai perlahan menghilang karena balik lagi konsentrasi adalah hal terpenting untuk saat ini. Dan by the way, 5, 4, 3, 2, 1. Welcome. Selamat datang Bapak Lord yang 40 menit, terhormat. 40 menit. Oh, salah. Lord dari tadi udah nangkring. Lu jangan ngomong kayak gitu dong, ngerjain. Gue juga tadi ngeliatin di map udah ada Lord. Iya. Tapi Oji ngomong itu gue juga Ya kita ikutan. kan kalau ada waktu Latah begitu kita jadinya. tahu lo Prof lo. Lu parah Aduh. banget lu. Ini membuktikan kalian emang chemistry-nya kuat gitu loh. Nah, lu ngerjain kita Mentang-mentang dia namanya. udah beristri ngomongin chemistry. Kuat tuh mah, beda iya, dong. salah. Astagfirullahaladzim. Aduh. Saya mah doa baik aminin aja. Ranger Amin, Mas. amin, amin. Iya kan. Ranger Mas kan juga OTW. Cepatnya kalian Aduh. menyusul ya. Aduh, Gue doakan. badan gue lagi geremet nih. Dapat istri yang soleha, baik hati. Amin. Lancar semuanya. Tidak sombong dan rajin menabung. Betul, amin. Oke. Kita lihat kembali 40 menit. Kita pengen berapa sih? Ini sampai buka puasa kayaknya nih. Lah bagus, ngabuburit. Ngabuburitnya kita nonton Mobile Legends, bro. Ngabuburitnya. Ini ngeliatin Orang mereka lawan Rebellion. untuk iya. Lebihin dong, jangan 40 menit, lebih. Tapi lihat di sini Birul kalau ter-takedown ini bahaya banget sih. Immortality sangat menjadi salah satu hal yang penting. Dan Birul di cover kali ini. Birul udah mau di cover, lihat Pipin. Keras banget ya tuh Digi ya. Itu benar-benar burung terkeras yang pernah saya lihat saat ini. Burung terkeras. Iya. Dan bahkan tamparan juga yang sangat-sangat menyakitkan dari Clay. Itu makin late game, stacknya makin banyak pula. Itu minion nge-stuck banyak banget di bawah. Ya, Oh, akan dia dimaksimalkan. masa kemana? Dia masa ke arah mana? Dia mau menuju ke arah Jisa. Clay, Pipin no Albert Clay, dan Clay, Clay. Kali ini akan menjadi pilihan Ward mulai saya dapatkan. Fatali, Tajon, Winston, Sanchez, dan bahkan kali ini para pemain dari tim RRQ yang balikan kanan. Di dibalikan counter, keadaannya. Shadow Kill tadi dikeluarkan. Malah hampir ter-takedown Immortality Tidak ada flicker. terbagi Bung Oji Kornet. bisa bertahan tanpa mengeluarkan satu flicker. Dan bahkan tidak adanya Fataling. Dan Vale masih bisa mengisi darahnya tanpa harus pulang ke arah base. Ini dia Rebellion yang sempat keluar dari zona merah. Ini Rebellion yang dikangenkan oleh Sobat Mobile Legends. Betul. Dan akhirnya Rebellion Zion kembali lagi ketika dia melawan sang raja, Profesor. Iya, bahkan tidak ada korban jiwa sama sekali. Ini membuktikan Gila, bagus bahwa banget. gameplaynya, fight-nya benar-benar 50 banding 50. Gila, gua lihat fight-nya. Satisfying. Satisfying banget tuh kayak
bener-bener lega banget ngelihatnya Symphony karena of Skill, satu persatu. disiplinitasnya, Winter ditaruh di posisi yang pas ketika ditarik. Purify ditambah yang ditahan, Time Journey. Flicker nggak digunakan tapi Wow, cantik banget dan langsung dikasih Oh, sama bisa! Sisa dan bakal dibagian keadaannya. Apa? Goy of Dragon, Albertis karat dan Immortality pecah. Di trade kill begitu saja dan bahkan masih ada Winter terakhir dari Albert tapi tidak bisa bertahan lama. Albertis Oh karat my lagi God! belakang, di cover, di backup dan bahkan masih bisa survive. Dibalikan lagi keadaan dia lihat sekarang Time Journey itu dari keluarga dari seorang Tyler. bandnya. Dari seorang Palpataling, 2 orang tapi tidak ada backup dan bahkan kita lihat dari Dairan dan dapetin 1 orang. Albertis karat, Dairan mencoba untuk meng-cover seorang Val yang benar-benar sekarang dan Minionnya! bahkan kita lihat masih bisa Minionnya! kita tapi Minion! minionnya masih bisa ditahan oleh Swallow yang langsung pulang ke defense Oh. dari base unitnya. Walasit Wattas dikeluarkan Dairat. Gak bisa bertahan. Wow. Masa hilang Minion dan Pakar para pemain Minion, tim Rebel Minion, Oh. Minion. Can you do it? Oh my god. Ini bencana. 4 orang dan bahkan 5 melawan 1 dengan cooldown death yang sangat-sangat lama. RRQ harusnya mereka bisa untuk menyelesaikan pertandingan ini. Ranger Masa juga Profesor KB. Yes, ini akan menjadi akhir dari tim Rebel Zion. World Manipulation dikeluarkan dan DCC Tara Kyoshi take the game. wow. Wow. Wah gila. Wow. Bahkan Wow. ada sebuah applause yang merupakan respect dari Yes. Albert dengan Yes. game yang sangat amat ketat seperti ini.